Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah waktunya nih, mungkin kita buka bareng ya. Makasih semuanya yang udah nyempetin hadir di acara sharing session tentang analisa PCEP, Command and Control. Nah nanti di sini kita sebagai blue team ya, jadi kita dikasih mandat oleh perusahaan untuk melakukan analisa traffic PCAP yang udah direkord. File PCAP-nya dikasihkan ke kita, terus kita disuruh melakukan analisa apakah ada anomali di traffic jaringan yang ada di perusahaan tersebut atau tidak. Nah, kebetulan ini kita udah melakukan analisa dan kita mendapatkan sesuatu yang menarik, yaitu kita mendapatkan sebuah malware ya. Nanti dibahas bareng-bareng dan dijelaskan oleh Mas Rian. Oke, silakan Mas Rian. Terima kasih Mas Jo. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan sharing mengenai analisa picket command and control. Tujuan sharing ini adalah untuk mendeteksi adanya serangan command and control dalam suatu jaringan. Seperti misalnya ada kasus di mana kita disuruh melakukan pengecekan pada suatu perusahaan yang salah satu perangkatnya terkena malware. Nah, salah satu metodenya kita bisa menggunakan analisa jaringan untuk mengetahui adanya malware atau mengidentifikasi malware tersebut. Di dalam sharing ini nanti kita akan melakukan analisa jaringan yang sudah berbentuk picket atau packet capture. Lalu, apa sih command and control itu? Command and control itu merupakan sebuah metode yang digunakan attacker atau penyerang untuk memberikan perintah kepada perangkat yang telah terinfeksi malware untuk melakukan suatu aksi, baik itu mengirimkan malware lainnya atau mencuri informasi kredensial. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan oleh si command and control itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai cyber kill chain. Jadi tahapan serangan siber atau cyber kill chain pada umumnya seperti gambar di samping. Yang pertama yaitu melakukan reconnaissance, profiling, identifikasi dan melakukan seleksi terhadap target atau korbannya. Selanjutnya weaponization, yaitu membuat alat atau payload yang bisa digunakan untuk melakukan remote access ke target atau korban sesuai hasil dari recon sebelumnya. Selanjutnya delivery atau mengirimkan payload yang sudah dibuat ke target atau korbannya. Nah, biasanya menggunakan attachment email, website, atau USB. Selanjutnya exploitation. Setelah payload sudah sukses terkirim, selanjutnya adalah melakukan eksploitasi terhadap aplikasi atau sistem milik si target atau korban yang memiliki celah. Lalu selanjutnya installation. Berlanjut ke proses instalasi backdoor untuk mendapatkan akses terus-menerus. Nah, sampai sini di command and control, pelaku sudah bisa mendapatkan akses ke sistem milik target atau korban. Nah, selanjutnya action on objective atau tahap terakhir dari cyber kill chain. Jadi ketika sampai di tahap ini, si pelaku atau si penyerang sudah bisa menguasai sistem milik target atau korban dan bisa melakukan apapun yang pelaku itu inginkan, seperti melakukan intersepsi data, melakukan pengubahan data, bahkan melakukan pengerusakan pada sistem milik target atau si korban. Lalu ancaman dan dampaknya. Nah, untuk ancamannya, si pelaku atau penyerang bisa memonitor semua aktivitas korban.
lalu melakukan pencurian informasi kredensial. Setelah itu bisa menyebarluaskan malware dan lain sebagainya. Selanjutnya analisa command and control. Nah, di langkah ini kita berikan gambaran bagaimana cara singkat untuk melakukan analisa command and control, yaitu yang pertama membuka paket analyzer. Jadi dari file backup yang sudah disediakan dibuka menggunakan aplikasi paket analyzer seperti Wersak untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Lalu selanjutnya melakukan analisa network traffic. Jadi setiap komunikasi antara source IP dan destination IP dapat dianalisa. Selanjutnya deteksi IOC. Memeriksa apakah ada IOC atau indikator of compromise dalam komunikasi jaringan. Lalu kita analisa IOC tersebut. Nah, jika ditemukan IOC, kita bisa melakukan analisa lebih lanjut untuk menemukan informasi yang bisa digunakan untuk mencegah atau memperbaiki sistem tersebut. Pertama, kita buka aplikasi paket analyzer Wersak, lalu kita buka file yang sudah disediakan, file backup. Nah, di situ terlihat aktivitas jaringannya dari sequence yang pertama. Kita bisa tahu IP 10.0.2.15 sedang melakukan koneksi ke IP 185.56.137.138 dengan protokol TCP. Nah, terlihat untuk informasinya itu ada tulisan SYN atau synchronous. Jadi sepertinya dari sequence pertama tersebut sedang melakukan three-way handshake. Nah, sedikit penjelasan mengenai three-way handshake. Jadi, three-way handshake itu merupakan suatu aktivitas wajib dari protokol TCP/IP. Lalu apa bedanya dengan protokol UDP? Protokol UDP tidak memerlukan handshake karena bersifat broadcast. Mau diterima silahkan, tidak juga tidak masalah. Oke, kembali ke Wersak. Nah, disitu terlihat sequence pertama melakukan sinkronis, kedua sinkronis acknowledge, yang ketiga acknowledge. Nah, yang keempat mulai terlihat respon yang asli. Maksudnya koneksi yang sebenarnya. Jadi di situ terlihat IP 10.0.2.15. Kita sebutnya IP 10 aja lah. IP 10 melakukan koneksi ke IP 185 dengan protokol HTTP. Nah, untuk bisa tahu lebih detail, kita bisa klik kanan di sequence-nya, lalu follow HTTP stream. Nah, di sini kelihatan untuk detail trafficnya dengan jelas. Di sini kita bisa tahu untuk yang warna merah itu request yang dikirimkan oleh IP 10, lalu yang warna biru itu respon dari IP 185 tadi. Nah, untuk request-nya dari IP 10 menuju ke domain db54a845.top. Nah, ini kita bisa catat dulu untuk domainnya. Lalu selanjutnya IP 185 atau dari domain ini merespon dengan header location. Header location digunakan untuk mengarahkan ke file yang ditentukan, yaitu db54a845.top 2020.298.zip. Nah,
Lalu IP10 melakukan request lagi menuju ke file yang sudah ditentukan, dan si server 185 itu merespon lagi dengan mengirimkan suatu file yang berformat PGP signature. Nah, selanjutnya IP10 melakukan request lagi ke IP185 yang menuju ke pad 2014/parameter yang saya highlight. Nah, parameter ini kita bisa catat juga untuk nanti dilakukan analisa lebih lanjut. Nah, dari sini kita sudah dapat beberapa bahan untuk kita bisa lakukan analisa. Oh iya, untuk IP-nya juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk analisa. IP-nya 185. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat kalau dari parameter ini tertulis MS-Win10 itu nama komputernya, lalu IE user itu username-nya, dan sebagainya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan beberapa informasi yang bisa kita analisa lebih lanjut. Yang pertama, kita coba untuk buka domain ini di website Virus Total. Jadi Virus Total itu mereka menyimpan data dari beberapa vendor, yaitu vendor-vendor yang berhubungan dengan security. Jadi di sini terlihat untuk domain db54a845.top itu ada 11 vendor yang menyatakan URL ini merupakan URL yang malicious. Lalu kita coba cek untuk IP 185.56.137.138 memiliki informasi apa. Di sini kita pakai curl ipinfo.io/ip-nya. Nah, di sini kelihatan kalau geo IP-nya mengarah ke negara Netherlands atau country kodenya NL. Nah, untuk koordinatnya terlihat saya highlight. Lalu untuk parameter ini kita bisa coba cari di Google, tapi sebelum kita cari di Google, kita coba hapus isi dari parameternya, karena tidak semua parameter yang kita cari di Google isinya sama, jadi kita kosongkan saja. Nah, di sini kita sudah dapat parameter yang sudah kosong, kita coba cari di Google. Namun sepertinya masih belum ada informasi yang cukup mengarah ke yang sedang kita cari. Kita coba lebih detail lagi menggunakan tanda petik agar pencarian semakin terfokus.
kita coba cari. Nah, di sini ada salah satu link yang mengarah ke Palo Alto Network, di mana Palo Alto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cybersecurity. Di sini terlihat judulnya Prince of Persia: Ride the Lightning, Envy returns as founder. Nah, jadi di sini dijelaskan di 2017 bulan Februari mereka melakukan observasi terhadap malware yang disebut Founder. Nah, mereka melakukan analisa terhadap malware tersebut, melakukan reverse engineering, lalu melihat file yang terinfeksi. Setelah itu mereka mencoba melakukan deobfuscation dari enkripsinya. Nah, lalu di sini mereka juga melakukan verifikasi terhadap file signaturnya. Di sini terlihat untuk parameter yang digunakan oleh signature verification. Selanjutnya, nah ini merupakan parameter yang kita cari. Ada parameter C, parameter U, parameter V, yang detailnya adalah C computer name, U username, V version, S password, F folder, MI machine global unique ID, lalu B arsitektur, dan T untuk time. Nah, di sini mereka juga memetakan korban dari malware ini yang sebagian besar adalah negara Iran. Jadi di sini dijelaskan juga untuk korban yang sudah terinfeksi malware ini. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu kalau di jaringan perusahaan yang sedang kita analisa atau dari hasil file backup tersebut merupakan malware yang bernama Foudre. Jadi mungkin kita bisa tahu untuk jadi kesimpulannya kita sudah mendapatkan IOC atau Indicator of Compromise dari hasil analisanya sebagai berikut. Untuk domain db54a845.org dan alamat IP 185.56.137.138. Lalu langkah mitigasinya adalah yang pertama melakukan isolasi perangkat. Nah, melakukan isolasi perangkat ini agar sistem yang sudah terkena tidak dapat dikontrol lebih lanjut, melakukan scanning pada sistem agar program yang terexploit dapat dibersihkan, dan antivirus juga diusahakan tetap aktif memonitor sistem. Setelah itu mengubah kredensial. Jadi ada kemungkinan data-data kredensial telah dicuri oleh attacker sehingga kredensial tersebut cukup penting untuk diubah. Selanjutnya melakukan phishing awareness. Nah, phishing awareness ini tentunya perlu karena kita juga perlu meningkatkan keamanan di sisi user atau pengguna agar tidak dieksploitasi melalui social engineering atau SOCENG dan untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu selanjutnya melakukan filtering terhadap jaringannya. Selanjutnya melakukan monitoring terhadap jaringannya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rian untuk presentnya, bagus sekali. Jadi di sini kita udah tahu ya cara untuk melakukan analisa
sebuah PCAP file atau sebuah record network dari sebuah perusahaan yang kemungkinan ada malware-nya. Nah, mungkin dari sini ada teman-teman yang bingung atau mau tanya, silahkan, atau ada yang mau sharing juga tentang pengalaman teman-teman yang udah pernah melakukan udah pernah melakukan analisa juga terhadap PCAP file. Mungkin itu ada di SCTF atau di kerjaan, bebas sih, nggak masalah. Oke mas, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini mas, jadi tadi tuh ada yang di request tuh ada sign. Nah, itu tuh isinya tuh apa sih mas? Atau itu data-data dari si korban atau yang dikirim dari si pelaku atau gimana? Atau itu bisa dilihat juga nggak sih isinya? Makasih mas. Nah, tadi kan pas dilakukan pengecekan di trafiknya kan kelihatan kan dia sedang melakukan download terhadap sebuah SIG file atau signature file, di mana signature file ini digunakan untuk melakukan transaksi data secara enkripsi, dan enkripsinya ini menggunakan private dan publicly. Nah, untuk melakukan decoding data yang dikirimkan itu ya sebenarnya kita harus mengetahui isi dari private key-nya. Kita harus punya private key-nya itu untuk bisa melakukan dekripsi data yang dikirimkan, sehingga kita bisa melihat secara plain text data yang dikirimkan oleh si malware tersebut. Nah, tapi di website yang sudah disampaikan Mas Rian itu udah ada penjelasannya sih Mas, kayak data-data yang dikirim itu kayak uh, clipboard itu biasanya yang kita ngopi file itu kan kesimpan di clipboard itu, mereka juga ngopi data-data kayak gitu. Kemudian dia juga melihat file-file yang umum lah yang biasanya ada di Windows untuk si user itu. Jadi intinya si malware ini mengambil atau mencuri data-data yang tersimpan di PC korban, yang tentunya ya bisa dibilang data yang penting kayak gitu ya. Dari itu ada lognya juga sih, ada keyloggernya. Thank you, mas. Halo, halo. Tes nggak? Masuk nggak suaraku? Oh iya. Ya, jadi mungkin nambahinnya gini mas, terkait tadi ya pencegahannya. Pencegahannya ini misalnya kita bisa menerapin di perusahaan itu, yaitu ya kita bisa berpatokan dengan 3 pilar ya. 3 pilar yang biasanya udah umum ya, teknologi, proses, dan people ya. Jadi kalau teknologinya misalnya udah kuat nih, tapi proses people yang nggak jalan, sama aja kan bisa jadi suatu celah kan. Kalau kayak buat threat actor atau APT lah, apalagi perusahaan tuh biasanya kan inceran APT itu kan, ransom atau apa kadang. Nah, misal teknologinya udah kuat, nah berarti tinggal proses dan people-nya. Prosesnya tuh kan dari people-nya dulu deh. People-nya misalnya kita udah ajarin nih awareness, misalnya nih email ini atau jangan download aplikasi bajakan, dan semuanya tuh udah kita ajarin lah terkait bahaya-bahaya dan ancaman-ancaman yang ada di luar contohnya. Nah, tinggal prosesnya nih, jalan nggak dari apa yang udah kita informasikan, mereka tuh ngelakuin dengan benar nggak. Nah, itu kalau 3 pilar ini jalan semua, saling berdampingan, ya seharusnya sih itu bisa ngurangin dampak akibat ya terkait infeksi malware dan lain-lain ya. Walaupun hal-hal kayak gitu kemungkinan ada lengahnya, namanya manusia kan ya. Kurang lebih sih kayak gitu sih mas. Coba tuh speak up Bang Aerozel. Mungkin mau cerita. Halo, tes. Ya, masuk. Oh ya. Iya kan biasanya mau share nih Kak. Biasanya kan ini aku pernah pengalaman coding juga, developing gitu ya. Kalau tahu Docker dulu, Docker container itu ya. Itu kan kontainer kan bisa di-sharing-sharing lewat web publik ya, kayak hubdocker.com kalau ada yang tahu. Nah, itu dulu meskipun selain Windows, ini cerita di Linux, saya dulu develop satu program di OS Linux itu
salah satu Docker Postgres ya, database Postgres yang banyak digunakan developer itu terkena malware. Nah, tapi di CVE-nya, di hub Docker-nya itu kan ada pengecekan CVE-nya itu passed. Apa itu maksudnya lulus uji gitu. Dan waktu di pull itu ternyata ada malware script miner gitu. Jadi setiap jalankan Docker kenapa berat ya prosesnya gitu. Saya cek ada virus Sky-miner, saya lupa itu namanya. Jadi mungkin ada yang ngalami kayak gitu. Jadi di luar apa istilahnya, di luar malware itu bisa kali lihat Docker barusan tahu kayak gitu. Mungkin ada yang pernah. Iya, jadi aware. yang terkait Docker juga. Jadi di beberapa perusahaan kan pasti ada scanningnya lah ya, macam-macam. Mulai dari yang statik ataupun dynamic. Nah, ada juga yang khusus Docker scanning. Jadi kita berusaha, intinya sih kita berusaha meminimalisir sebaik mungkin lah untuk celah, baik itu disengaja atau malicious, entah dari repositori Dockernya atau gimana. Jadi dari sisi perusahaan sendiri ada pengecekan ulang Docker container scan itu sangat membantu juga sih. Nambahin aja sih Mas Apep. Ya, oke Mas David, makasih buat tambahannya terkait Docker itu tadi. Di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Ini jika di PCAP terdeteksi puluhan atau ratusan API asing, bagaimana untuk ceknya agar tidak manual cek satu persatu? Nah, kalau kalau di kasus ini biasanya di perusahaan itu sendiri sudah ada CM-nya sih, sudah ada log kolektornya biar apa ya. Jadi dia otomatis nge-report kalau ada anomali yang sudah di setup di awal atau udah nge-setup rule. Jadi dari CM-nya dia udah otomatis nge-alert si istilahnya SOC sih. Nanti mereka melakukan aksi apa tergantung dari SOP yang diberlakukan itu. Ya betul Mas, karena kalau pakai CM itu buat analisa, apalagi analisanya yang kemungkinan pickupnya itu bisa dapetin domain sampai ratusan atau puluhan, ya itu effort banget. Karena kenapa? Karena kan nganalisanya ya jadi agak susah. Ini buat mastiin yang valid dan enggaknya itu kan, jadi kita butuh tools lain. Contoh pickup ini kan nggak mesti pakai Webstack ya. Ini kita di sini kita sharing session pakai Webstack karena yang paling basic ya. Kalian bisa aja input pickupnya itu di virus total. Karena ya virus total juga bisa dibuat analisa pickup kok. Aku udah pernah nyoba. Atau tools yang lain yang parsenya tuh lebih cepat. Contohnya ternyata dapat pickup tuh yang 50 MB-an atau gede kan, biasanya itu trafficnya ternyata tinggi dari emang seluruh traffic yang di core suite ternyata. Nah kayak gitu kan kita butuh tools lain yang benar-benar cepat buat nanganinnya, karena kan kita akan melakukan analisa bukan lagi belajar. Kalau misalnya kerja ya itu bakal agak susah kalau kita manual satu-satu. Oh iya, Mas Afif, kalau tanya juga sih, kalau di CM itu yang dalam hal ini kasus kayak pertanyaannya Mas Agus ini ya, kalau ada ratusan IP asing, mostly kalau CM itu ada visualization-nya nggak sih kalau untuk mapping lah, kalau premium gitu? Aku belum pernah pegang CM yang premium soalnya. Ada sih, ada CM itu ada. Kalau kan karena kan pasti tiap hari itu dapat attack banyak. Kadang juga yang nggak mesti attack dari website, kadang juga ya malware itu pasti udah ada semua di CM. Apalagi CM sekarang kan yang emang apa enterprise gitu udah kayak connected intelligence dan lain-lain. Jadi buat buat kategori ini tuh ya ada filteringnya. Tinggal di filter aja, misalnya mau filter apa gitu kan, itu pasti ada menu filter pasti biasanya. Terima kasih. Lanjut. Jadi di kantor lamaku dulu 36 server tuh kan kena mining XMR ya, XMR Manero ya. Nah itu, dan ada satu server itu yang terinfeksi bootnet mining itu tuh, filenya itu nggak bisa di-delete. Udah di-delete nih, udah kehapus nih. Kita tahunya ngelihatnya dari mata kita udah ke-delete nih. Ntar kita diam bentar, balik lagi, nongol lagi. Atau kadang di-delete itu nggak bisa, harus diganti dulu permissionnya, padahal kita udah root.
Nah, kadang itu mesti diganti dulu permissionnya yang filenya itu biar bisa di-execute remove-nya. Kadang ada yang digituin juga kan agak ribet juga gitu kalau orang-orang sysadmin yang nggak tahu atau yang megang-megang server itu nggak tahu. Nggak bisa delete itu filenya. Menurutku juga kalau ini pendapat personal ya, data breach ini last effort lah bagi si attacker karena salah satu alasan kenapa mereka jual datanya nggak bisa diapa-apain datanya, unlikely lah untuk bisa dimanfaatkan kecuali untuk spam ya. Jadi kalau bisa mining mending mining lah. Dulu juga ada juga yang ya pakai server yang cloud kayak AWS dan lain sebagainya. Jadi bill-nya langsung naik tuh, kena berapa ribu tuh gara-gara mining tuh. Ya, ini saya mau share sedikit lagi sih tentang IP forwarding. Jadi kan ini saya kerja di rumah ya WFH itu kan saya pinginnya IP saya lokal saya ini bisa diakses sama teman-teman saya gitu melalui IP forwarding. Nah ini IP forwarding entah kenapa cepet banget gitu. Maksudnya orang-orang ini kok bisa tahu gitu loh. Padahal IP forwardingnya Postgres gitu ya. Saya kan server Postgres sama MongoDB di lokal saya. Nah itu kok orang-orang cepet banget gitu loh. Gimana dockingnya? Tiba-tiba MongoDB server saya itu kehapus semua datanya. Ini kok gak ada datanya juga kok dihapus semua sama Postgres-nya itu iya dihapus juga semua. Dan bisa tahu karena di lokal kan password saya itu ya rentan biasa default Postgres-nya. Jadi apa ada yang pernah ngalami atau kok gimana ya orang-orang ini cepet dockingnya gitu loh. Kok bisa tahu IP saya Sedikit ya sedikit tambahan Mas Afeb. Jadi selalu kalau saya ngomong itu di restoran itu kan ada yang namanya welcome drink ya. Nah, pun sama, server pun welcome drinknya ya itulah. Jadi pertanyaannya dari mana mereka itu bisa tahu IP karena IP itu kan ada formatnya kan. Tinggal ya udah mereka itu udah running. Udah otomatis itu bot pasti yang masuk. Jadi ya tinggal dia deteksi berdasarkan kriteria tertentu kan. Kalau bisa dihack ya dihack. Jadi itu sudah automate. Coba kalau misalkan lagi setup server belum connect nih ya, belum connect ke internet, lalu connectkan ke internet potnya itu, coba lihat biasanya servernya akan lebih lambat karena banyak yang nyoba login tuh SSL-nya jadi down. Jadi itu udah automate lah. Monggo yang lain kalau mau menambahkan Mas Jonias dan yang lain. Ya, ingat yang waktu dulu sih, waktu ya awal-awal kerja lah. Jadi ceritanya saya setup co-location server. Nah, terus di tempatnya anggaplah data centernya itu kita colokkan ke port Ethernetnya itu kan untuk remote dari kantor. Oke, normal remote seperti biasa lah, SSL seperti biasa. Lalu suatu ketika ini remote kok berat banget ya, SSH-nya kok susah. Ini apa? Padahal belum sempat mikir yang aneh-aneh, tapi aku lihat di lognya, di mikrotiknya dan sebagainya. Oh ternyata perbuatan banyak yang login root admin. Oh ini nih penyebabnya, barulah pakai file to ban. Jadi lebih enak saat itu. Itu sih. Iya betul tuh Mas. Aku juga ada pengalaman nih. Ini terkait botnet ya yang Mas bilang kenapa IP itu baru aja dipublish sudah banyak banget yang ngetek. Soalnya aku pernah kan, aku juga kan ngajar di itu. Nah, aku juga nge-publish web buat ini sih, lebih tepatnya tuh buat Fluent ya, buat praktek-praktek. Nah, ternyata itu kan aku konekin ke CM. Ternyata kalau Mas pernah baca artikel Sandworm, ternyata itu dia udah ada bot kan ya, contohnya bot Sandworm lah, itu bakal ngetek setiap 30 menit. Jadi setiap 30 menit itu kalau Mas pernah pengalaman CM terus ngelihat ada nih brute force SSH nih atau brute force terkait port-port yang terbuka lah itu ya, yang bisa diakses langsung, contohnya pakai password yang standar atau password yang udah ada di global ya, yang wordless gitu. Nah, Sandworm itu nargetinnya kayak gitu. Jadi tiap 30 menit nih flow-nya nih, 30 menit ngetek. Ntar dia nih 30 menit ngetek lagi, 30 menit ngetek lagi. Jadi ada flow-nya tiap 30 menit dia bakal lakukan brute force. Nah, itu kan kelihatan banget kalau emang bot-bot itu di global itu
ya jalan terus gitu walaupun kita publish IP nggak ada yang tahu, ya bot itu tahu gitu langsung ngetek aja, ketemu IP hajar gitu-gitu aja. Makanya kadang kalau mau sharing-sharing kayak IP forwarding gitu tuh, apalagi ngakses database atau apa, pastiin aja passwordnya tuh jangan dikasih password standar, dan ya password yang mudah ditebak lah, seenggaknya rumitin lah passwordnya atau ya gantilah seminggu sekali gitu kan, gitu sih. Nah, ya memang password itu penting banget sih. Kalau passwordnya mudah ditebak ya wassalam, kena semua itu servernya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dak. Mas izin tanya, belajar analisis kasus-kasus macam ini di mana ya Mas? Kalau Mas kan kasus nyata di lapangan ya. Ya kalau menurutku sih untuk awal-awalnya bisa coba di Trahegmi, itu ada banyak room tentang forensik juga, itu menarik untuk dikerjakan sih, soalnya kan kebanyakan kalau menurutku room yang dari Trahegmi itu yang forensik beberapa ada yang diambil dari case asli sih. Mungkin sama ini Mas, bisa apa, baca-baca analisanya dari misalnya contoh analisanya Palo Alto terkait apa gitu, atau analisa-analisanya website-website kan banyak kadang tuh yang open, dia nemuin ini apa, contoh malware ini terus dianalisa. Nah, itu bisa jadi referensi kalian, oh ternyata malware ini kayak gini flow-nya. Nah, nanti kalau kalian udah dapetin case yang mirip, kalian udah tahu oh flow-nya yang perlu dicari tuh ini. Biar kita tahu nih dari tujuannya malware ini dari awal sampai akhirnya itu goalnya tuh gimana, jadi kita tahu gitu. Ya sebenarnya sih kalau orang analis itu kebanyakan sih sering baca sih, kurang lebih sih gitu. Sama ya kalau mau nambah-nambah analisa yang diperkuat lagi ya bisa nge-lab yang tadi Mas Jonias kan, kayak Trahecme, atau bisa Blue Team Online. Blue Team Online itu macam kayak ini sih, dia kayak CTF, cuman dia analisanya lebih ke Blue Team gitu. Jadi lebih kuat sih, kayak ada forensik, reverse engineer dan lain-lain. Mungkin aku sharing dikit ya. Aku mungkin nggak tahu nih ya, teman-teman udah pada tahu belum? Gimana sih ransomware ini? Kan kalau ngomong ransom kan Indonesia udah kena berapa kali tuh kan ransom perusahaan-perusahaan gede. Udah pada tahu belum gimana sih caranya mereka ngambil data gitu kan? Yang apa, sebelum dienkripsi gitu. Kan pasti ada stepnya tuh ngambil-ngambil data tuh. Nah, kemarin kalau nggak salah tuh aku tuh baca profiling dari Conti Ransom. Ternyata dia ada tools namanya itu Airclone. Airclone ini tuh kayak buat sinkronus ke drive mereka sendiri, sama kayak FileZilla dan lain-lain, itu mereka ada tuh sortingnya, toolsnya juga dipakai. Ternyata tools yang dipakai mereka tuh ya nggak ini sih, nggak apa, nggak 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 apa ya, bisa ditemuin sih, maksudnya nggak wow banget, bisa ditemuin di internet ternyata tools mereka. Cuman mereka tuh di-compile dijadiin satu satu file, dan itu keren banget sih. Aku baca profilingnya di Threat Intelligence itu. Ya, kurang lebih sih gitu sih sini. Nah, iya Mas, sama ini dulu sempat baca-baca juga sih kalau para threat actor ini melakukan pengambilan data dari victim ini menggunakan Airclone. Nah, kebetulan juga aku juga pakai Airclone sih untuk nge-backup Raspi yang ada di rumah ini ke cloud backup. Ya, dulunya sempat kaget sih kalau tahu tentang Airclone ini dipakai sama threat actor untuk melakukan pengambilan data kayak gitu. Iya, sebenarnya tools yang mereka pakai itu tools umum yang bisa kita temuin. Cuman mereka pintar compile jadi satu dan nggak kedetek itu. Jadi mereka contoh udah infect nih, ntar mereka ngambil toolsnya, scan lah, kayak nyeken buat routernya, nyeken buat subnetnya. Ntar kalau udah dapet semua baru buat brute force-nya. Ntar kan ada wordlist sendiri tuh buat dapetin user dari eh, komputer-komputer lain, server-server lain gitu kan. Terus nginfeksi lagi. Kurang lebih kayak gitu tuh, ntar nyeken lagi airclone-nya lagi tuh buat sinkronus semua data-data yang langsung di-download. Atau ntar abis di-download gitu nih, mereka ada tim lagi yang pakai FileZilla buat ngesortir step file-filenya itu. Jadi yang ini ke sini, jadi nggak berantakan semua filenya. Dan itu tuh aku baca profilingnya tuh, wah terini banget, terstruktur banget lah. Mereka tuh bahkan kerjasama kan sama tim TNT. Conti Ransom tuh kerja sama tim TNT. Jadi mereka tuh ada sharing-sharingnya. Jadi ini loh tutorial cara pakai Metasploit buat ini kayak gini.
buat apa tuh satu lagi yang mirip kayak MS Aspo itu aku lupa kan namanya. Yang biasa dipakai tuh kayak macam Army Tech apa ya satu lagi tuh biasanya tuh. Cobalt Strike ada tuh komennya. Jadi itu mereka ngasih tips-tipsnya buat ngasih tahu tim-timnya biar tim-timnya itu tahu cara-cara makainya. Jadi udah kayak perusahaan ngajarin training orang. Udah ada semua profilingnya. Aku dapat semua tuh waktu itu. Wah keren banget ini kayak gini. Terus mereka juga ngasih tahu buat bypass Defendernya, Windows Defender atau bypass virus-virusnya. Mereka udah ada list tuh macam-macam virus tuh yang umum biasa pakai kayak Windows Defender, Avast, ya lain-lain juga tuh kayak Bitdefender dan lain. Nah itu udah ada komen buat disable-nya tuh. Wah gokil sih kataku. Mas Rian mungkin mau nambahin, Mas Rian, pengalamannya. Karena di tempatku juga sama sih Mas, terkait botnet tadi. Oh ya ini saya mau tanya juga sih. Kan kita sering nemuin link gitu ya. Itu kan kalau kita klik IP-nya dapat kan gitu ya. IP berapa, terus data yang diklik dari mana gitu kan. Itu termasuk malware nggak sih? Karena kan itu curi IP kita gitu, IP informasi kita. Kayak gitu kan. Tak pikir-pikir ini IP yang harusnya kita private tapi bisa waktu diklik linknya itu IP-nya bisa di tracking gitu. Apakah termasuk malware atau gimana? Mungkin aku nambahin ya. Mungkin kalau itu sih ini sih Mas ya, tergantung. Mas dapat linknya apa? Contoh phishing. Kalau phishing itu kan nge-track buat ternyata dia cuma ngambil IP kita. Kayaknya ya mau nggak mau ya kalau emang terpaksa kena ya sebenarnya sih itu bukan malware jatuhnya, cuman dia dapetin IP kita karena targetnya kan dia cuma kredensial, contohnya cuma phishing kan pasti kan targetnya kredensial kita, dia maunya kita login pakai username password yang udah ditargetin sama dia yang buat diambil. Tapi kalau cuma ngasih link terus dia mau dapetin IP buat ngetrack, kalau setahuku IP itu kalau nggak punya alatnya benar-benar kayak alat yang kepolisian atau apa ya nggak bisa ngetrack benar-benar akurat, karena biasanya IP itu bakal ngarahnya tuh ke apa ya, waktu itu temanku bilang nge-share katanya tuh dia ngarahnya tuh ke koordinat kosong pokoknya lah, itu koordinat ISP-nya bukan koordinat rumah kita. Nah kecuali kalau kita punya akses ke operator IP-nya dah, contohnya Mas pakai IndiHome, ternyata kita ada akses ke IndiHome-nya buat nge-track ini rumahnya di mana. Biasanya ntar ngambil jarak dari sekian kilometer dari tempat ininya apa ISP jaringannya baru ketemu. Biasanya kayak gitu. Itu kayak gitu udah beda lagi sih kelasnya. Ya, monggo Mas, lanjutin lagi Mas. Ya, oke. Mungkin karena waktu yang agak terlalu mepet ya, ini juga udah larut malam, mungkin bisa kita akhiri sekarang untuk acaranya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang tanya, teman-teman yang sharing juga tentang pengalamannya. Ya mungkin bisa dijadikan pengalaman bersama lah. Jadi kedepannya kita bisa lebih berhati-hati, dan memang sih guru yang terbaik itu pengalaman. Kalau nggak pernah pengalaman ya nggak tahu apa yang harus dilakukan lah kayak gitu. Oke, Mas David mungkin ada yang mau disampaikan? Ditunggu acara berikutnya lah yang nggak kalah menarik lah. Jadi stay tune. Terima kasih Mas Yonias, Mas Rian, Mas Afif, Mas Apep, dan Yo, semuanya yang tidak terima bisa kasih semua. disebutkan.